Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi sabighati syamilah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala khairi nabiyyin arsalah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa khalalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan umur panjang dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban yang utama bagi kita, yaitulah menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang senantiasa istiqamah menauladani, mengikuti jejak sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW hingga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada pembahasan tentang keutamaan berdoa, memohon pada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbul mulihina fid du'ai. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yuhibbu, mencintai, al-mulihin, orang yang bersungguh-sungguh, fid du'ai, di dalam berdoa. Apa sih bersungguh-sungguh dalam berdoa? Al-mulazimina lahu, yakni orang yang senantiasa berdoa, bi ikhlasin, dengan ikhlas, wa sidqi niyatin, dan niat yang benar, niat yang baik. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bareng-bareng baca hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu al-mulihina fid du'ai. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Sebagaimana telah lalu bahwa Imam Fakhrul Razi mengatakan, kenapa doa itu, kata Nabi, adalah inti daripada ibadah? Karena dua hal, kata Imam Fakhrul Razi. Yang pertama, di dalam berdoa itu adalah seorang itu melaksanakan perintah Allah, di mana Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, kata Allah, berdoalah kepadaku. Nah, itu perintah. Berarti orang yang berdoa adalah melaksanakan perintah
Allah. Melaksanakan perintah Allah itu inti daripada ibadah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah orang yang berdoa berarti adalah orang yang melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa doa itu adalah intinya ibadah? Oleh karena orang yang berdoa itu dia meyakini bahwa tidak ada yang memiliki dunia dan seisinya ini kecuali Allah. Maka tidak ada yang dia pinta kecuali Allah. Maka ketika dia berdoa, dia menginginkan apa yang dimiliki oleh Allah yang dia tidak punya daripada kebaikan. Dia tidak meminta selain pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kedua adalah maknanya ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, berarti dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Dia mentauhidkan Allah. Dan tauhid yakni mengesahkan Allah adalah inti daripada ibadah. Nah, kemudian di sini hadis ini dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Begitu. Karena tadi tuh dalam berdoa di situ ada ketauhidan, di dalam berdoa di situ ada pelaksanaan perintah. Nah, orang yang bersungguh-sungguh berdoa itu maksudnya adalah orang yang senantiasa melazimkan berdoa gitu dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan niatnya benar, yakni kebaikan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, lebih agung atas Allah Ta'ala daripada doa. Kenapa? Lidilalatihi ala i'tirafid da'i bil ajzi wal iftiqar ila rabbih wal dhalli wal inkisar. Karena doa itu menunjukkan atas pengakuan seorang yang berdoa itu. Mengaku apa? Mengaku lemah dan mengaku butuh kepada Tuhannya. Dan mengaku rendah dan dia tidak mampu atas sesuatu. Gitu. Jadi ketika kita berdoa gitu, kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena di dalam berdoa itu selain ada permintaan, di situ tersirat adanya pengakuan seorang yang berdoa itu akan kelemahannya, ketidakmampuannya, kebutuhannya kepada Allah. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allahi ta'ala minad du'ai. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia
atas Allah Ta'ala daripada doa gitu. Nah, maka di balik doa itu ada pengakuan kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Dengan mengaku rendah, mengaku butuh pada Allah, ya Allah senang. Sebaliknya, orang yang mengaku dia memiliki, dia tidak butuh, dia merasa kuat, dia merasa mampu, maka sebaliknya Allah merendahkannya. Allah akan mengangkat orang atau hamba yang rendah hati daripada hamba yang takabur. Waqala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ya ibadi ana inda dhannik wa ana ma'ak idza da'autani. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Ini namanya hadis qudsi, hadis yang menceritakan bahwa Allah Ta'ala berfirman. Apa firman Allah Ta'ala? Ya ibadi, wahai hambaku, ana inda dhannik, aku ini bersama sangkaanmu. Ai in zanna bi khairan, yakni jika hamba itu menyangka padaku kebaikan, falahu muqtada zannihi, maka baginya yang dikehendaki dari sangkaannya. Jadi kalau kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun baik sesuai apa yang dikehendaki sangkaannya. Wa in zanna bi syarran, dan jika dia menyangka aku jelek, bi an zanna anni af'alu bi syarran, dengan bahwa berprasangka ia kepadaku bahwa aku akan memperbuat sesuatu yang jelek, falahu ma zanna, maka baginya apa yang dia sangkakan gitu. Maka kita harus selalu melatih diri untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ma'aka, dan aku bersamamu, aibit taufik, yakni aku ini yang memberikan taufik. Idza da'autani, bila engkau berdoa kepadaku, fa asma'u ma taqul, maka aku maha mendengar apa yang engkau ucapkan. Fa ujibuka, kemudian aku mengijabahnya, aku mengabulkan engkau gitu. Nah, di antara yang membuat kita selalu istiqomah berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan banyak-banyak menuntut ilmu. Karena dengan kita menuntut ilmu akan terbuka bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nanti kita akan, bab selanjutnya adalah bab tentang istighfar. Di situ di bab istighfar itu banyak hadis-hadis tuh menyatakan bahwasanya apabila seorang hamba banyak dosanya gitu, meskipun seperti buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak semut gitu, kalau dia meminta ampun pada Allah, pasti Allah maafkan. Bahkan jika seorang hamba, dalam hadis itu nih, dalam sehari melakukan dosa 70 kali, dosa tobat,
tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita nih Bu, kita ada orang nih berbuat salah sama kita, minta maaf, maafin nggak? Maafin. Pertama nih, besok entar nggak lama lagi buat salah lagi, maafin nggak? Waduh, sekali, 2 kali, 3 kali tiada maaf bagimu, ya kan? Ya. Kalau kita kan begitu. Coba nih di hadis nanti nih, baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuh begitu. Berjuta kali kita berbuat kesalahan, kalau kita meminta ampun pada Allah, beristighfar pada Allah, Allah terima. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita salah aja dimaafin. Belum lagi pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengenal sifat-sifat Allah, ini akan memperkuat zon atau baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam berdoa di sini dikatakan ya, Allah Ta'ala itu berfirman, wahai hambaku, aku ini bersama dengan sangkaanmu. Gitu. Kalau sangkaan kita baik, maka Allah baik. Kalau sangkaan kita buruk, ya sesuai dengan sangkaan kita. Gitu. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa berdoa kepadanya, memohon kepadanya, ya, untuk selalu berprasangka baik, untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa bahwa diri kita tidak mampu, merasa bahwa kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdabu alaih. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdabu alaih, maka Allah membencinya. Allah tidak suka kepada orang yang tidak berdoa. Nah, sekurang-kurangnya nih jamaah sekalian, kita berdoa itu kita lazimkan setiap ba'da sholat 5 waktu. Mohon selalu jangan sampai Allahumma lantas jalan, tapi kita berdoa dulu. Doa apa yang kita mau, kita harap kepada Allah. Dan doa itu 3 Bu. Doa itu 3. Ada kalanya doa itu dikabulkan ketika kita hidup di dunia. Begitu. Yang kedua, doa itu adalah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Yakni misalkan